Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan menjadikan majlis ini majlis yang dilimpahkan di dalamnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menjadi majlis yang penghuninya atau orang-orang yang hadir di dalamnya dikenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh panitia kajian Masjid Raudhatul Jannah bahwa pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan fikih, yaitu tentang fikih puasa atau fikih Ramadan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa muqaddimah atau pengantar yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, bahwasanya puasa, terkhusus puasa di bulan Ramadan, adalah merupakan salah satu kegiatan ibadah yang datang hanya sekali setahun. Artinya
tidak rutin dilakukan oleh setiap kaum muslimin dalam sepanjang tahun, sehingga tidak mustahil beberapa hukum-hukum tentang Ramadan kadang-kadang terlupakan oleh sebahagian kaum muslimin. Bukan karena disengaja, akan tapi karena memang musim ini adalah merupakan musim yang hanya datang sekali dalam setahun, dan merupakan sifat manusia, yaitu lupa. Oleh karenanya sangat pantas bagi setiap kaum muslimin untuk ibadah-ibadah yang seperti itu sifatnya dikaji, dipelajari bersama-sama atau sendiri sebelum memasuki musim-musim tersebut. Begitu juga haji yang juga datang hanya sekali dalam setahun. Yang kedua, pengantar yang kedua, bahwasanya puasa, terkhusus puasa di bulan Ramadan, adalah merupakan salah satu pembahasan-pembahasan fikih. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya pembahasan-pembahasan hukum fikih adalah merupakan salah satu ladang tempat ijtihad, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat, khilaf di antara para ulama. Sebagaimana halnya masalah hukum fikih yang lain, hampir di setiap bab yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih, di situ kita akan temukan khilaf di antara para ulama. Salat, beberapa hukum-hukum seputar salat, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu juga tentang zakat, haji, termasuklah di antaranya puasa Ramadan. Dia adalah merupakan salah satu pembahasan hukum-hukum fikih yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karenanya jangan heran dan kaget kalau seandainya kita menemukan pendapat yang sangat banyak dalam masalah-masalah ini. Jangan kaget kalau seandainya dalam masalah-masalah hukum fikih, termasuklah di antaranya puasa Ramadan, kita akan temukan banyak pendapat para ulama. Bukan hanya dua pendapat dalam satu masalah, kadang-kadang lebih dari itu. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar, sebagaimana yang dinukil dari beliau, menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Beliau menjelaskan sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamis Shiyam, ada 40-an pendapat para ulama tentang pembatasan Lailatul Qadar ini. Bukan 2 atau 3, kan, tapi puluhan. Oleh karenanya kita jangan kaget kalau seandainya menemukan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita camkan pada diri kita masing-masing, bagaimana kita bersikap terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam masalah-masalah hukum fikih, termasuklah di antaranya puasa Ramadan.
ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk menyikapi perselisihan-perselisihan khilaf di antara para ulama dalam masalah-masalah hukum fikih, termasuk di antaranya puasa Ramadan. Yang pertama yang perlu kita sampaikan bahwasanya tidak seluruh khilaf atau tidak seluruh masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dapat kita jadikan landasan di dalam beramal. Ketika ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah-masalah hukum, kemudian kita mengatakan akan ada khilaf di antara para ulama, kita katakan tidak seluruh masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dapat dijadikan landasan di dalam beramal. Makanya dikatakan oleh sebahagian mereka, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak seluruh khilaf yang ada dapat dijadikan landasan, mu'tabar, bisa dijadikan ibrah, enggak. Terus khilaf yang bagaimana yang bisa kita jadikan landasan di dalam beramal, dasar di dalam berhukum? Illa khilafun lahu hadzun minan nadhari, kecuali khilaf yang punya dasar, dalil, pijakan baik dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf atau pendapat yang berdasarkan kepada dalil, nazar, itulah yang bisa kita jadikan landasan di dalam beramal. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua dalam masalah khilaf ini, bahwasanya setiap kaum muslimin dituntut untuk beramal berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman ulama-ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beramal berdasarkan pendapat kiai ini, kiai itu, buya ini, buya itu, ustadz ini dan ustadz itu. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap muslim dituntut di dalam setiap amalannya untuk beramal berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ini, bagaimana kita menyikapinya? Lihat dalil yang dipakai oleh mereka. Apa hujjah mereka di dalam mengeluarkan pendapat-pendapat tersebut? Ketika kita melihat bahwasanya dalil ternyata lebih berpihak kepada ulama ini, maka pendapat beliau yang kita pegang. Dan inilah yang telah diwasiatkan oleh ulama-ulama kita yang kita ikuti, yang sering kita sebut-sebut nama mereka. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lain. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beberapa perkataan-perkataan para ulama ini dinukil oleh Syekh Albani rahimahullah di awal kitab beliau, yaitu Sifat Salat Nabi. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Idza shahha al-hadits fahuwa madhhabi." Apabila sahih hadisnya, maka itulah madhabku. Ini perkataan siapa, Pak? Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan Imam Ahli Ra'i, beliau mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sahih hadisnya, itulah madhab saya. Dengarkan pula apa yang beliau katakan di lain kesempatan, la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapat kami apabila dia belum tahu dari mana kami mengeluarkan pendapat ini. Apa landasan kami mengeluarkan pendapat ini? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang dikenal sering menggunakan ra'i, pendapat, akan tapi ternyata beliau adalah orang yang sangat tunduk kepada sunnah, sehingga mengatakan, jangan ambil perkataan saya. Bahkan beliau mengatakan, tidak halal bagi kalian untuk berpegang kepada pendapat saya malam ya'lam min aina akhadna, selama kalian belum tahu dari mana kami mengambilnya. Apabila kalian sudah tahu bahwasanya ini berdasarkan dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru ambil. Ini Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Selanjutnya Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ulama'nya kota Madinah. Beliau berkata, innama ana bashar ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fakullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiq al kitaba wa sunnah fatrukuh. Sungguhnya saya adalah manusia biasa, maka lihat pendapat saya yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka ambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan. Dan ini beliau praktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Bagaimana ketundukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Suatu ketika diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanyai tentang menyelai jari jemari di dalam berwudu. Beliau mengatakan, la syai'a 'alan nas, tidak perlu untuk menyela-nyelai jari ketika berwudu. Kemudian kata Wahab bin Munabbih, aku tunggu beliau sampai orang pergi berkurang, kemudian aku datangi beliau dan berkata, wahai imam, sungguhnya saya pernah mendengar sebuah hadis dalam masalah ini, yaitu takhlil al-asabi', menyelai jari jemari ketika berwudu ini. Kata Imam Malik, hadis yang mana? Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahi'ah, kemudian Amr ibn al-Harith. Semua mereka meriwayatkan dari Yazid ibn al-Harith. Kemudian Yazid ibn al-Harith meriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman meriwayatkan dari Mustawrid bin Shaddad bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu beliau menyelai jari jemarinya dengan kelingkingnya. Kata Imam Malik, hadis ini hasan, hadis ini baik, hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Imam Malik tidak tahu ya Pak ya, tidak tahu dengan hadis tentang takhlilul asabi' yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Apa kata beliau? Anda. Bukan seperti itu. Beliau akui ketika hadis itu hasan, beliau katakan, oh hadis ini hasan, hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kata Wahab bin Munabbih,
menceritakan bagaimana ketundukan Al-Imam Malik kepada sunnah, bagaimana ketawaduan beliau, dan beliau tidak malu untuk merubah pendapatnya ketika yang dulu salah, tidak sesuai dengan sunnah. Dia rubah. Kata Wahab bin Munabbih, kemudian aku pun mendengar setelah itu beliau ditanyai tentang masalah takhlilul asabi', menyelai jari jemari dengan jari kelingking. Beliau mengatakan dengan pendapat itu, yaitu menyampaikan hadis bahwasanya itu sunnah. Ini Imam Malik rahimahullah yang mengatakan ukhti wa usib, saya berkata kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Ketika sesuai dengan Alkitab dan sunnah maka ambil, ketika tidak sesuai maka tinggalkan. Dan beliau sendiri yang mempraktekkan meninggalkan perkataan beliau yang ternyata dulu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ini Al-Imam Malik rahimahullah. Begitu juga apa yang dinukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam yang sangat dikenal oleh banyak kaum muslimin terkhusus di negeri ini. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu. Apabila kalian menemukan di dalam kitab saya berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam sunnah Nabi SAW, fada'u ma qultu, maka tinggalkan apa yang saya katakan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la tuqallid Syafi'iyan wa la al-Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan taklid, tidak usah taklid kepadaku, tidak usah ikuti aku, tidak usah mengikuti Malik, tidak usah mengikuti Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri, tidak usah ngikut-ngikut mereka. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambil dari mana mereka mengambil pendapat-pendapat itu. Dari mana? Itu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Berpegang kepada itu. Artinya ketika pendapat mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, karena mereka adalah manusia yang tidak mengetahui seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika perkataan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka mereka telah memesankan kepada kita untuk tidak taklid, untuk tidak membabi buta di dalam mengikuti mereka tanpa melihat dalil. Inilah pesan-pesan ulama-ulama kita. Melihat dalil di dalam beramal. Ini sikap yang kedua. Sebagian kaum muslimin bertanya, Ustaz, semuanya pakai dalil, Ustaz. Semuanya pakai Al-Quran, semuanya pakai hadis. Kita katakan, apabila semuanya memakai dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka lihat siapa di antara mereka yang berpemahaman dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu. Karena agama ini adalah merupakan warisan para anbiya yang tentunya harus diambil secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi, bukan penemuan. Maka lihat siapa di antara mereka yang pemahamannya lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman ulama-ulama terdahulu, maka ambillah itu. Kalau seandainya tidak memiliki kemampuan di dalam memilah-milah dalil mereka karena keterbatasan ilmu, maka dibolehkan oleh sebagian para ulama untuk bertaklid kepada mereka. Dilihat siapa di antara mereka yang lebih berilmu, maka pegang pendapatnya. Pegang pendapatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahkan kita di hari akhir ketika kita beragama dengan cara yang seperti ini. Ketika kita tidak mampu. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, dan kita sudah bertanya kepada orang yang berilmu menurut kita.
Ini pengantar yang kedua. Kemudian pengantar yang ketiga yaitu berdiskusi tentang masalah-masalah fikih bukanlah sesuatu yang haram atau tidak tabu, tidak terlarang. Oleh karenanya terjadi khilaf di antara para ulama. Mereka berdiskusi di antara sesama mereka dalam masalah-masalah fikih. Berdiskusi dalam masalah-masalah fikih, hukum-hukum fikih bukanlah merupakan sesuatu yang haram sehingga harus dijauhi atau ditakuti. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena ada sebahagian kaum muslimin tatkala ada orang-orang yang berbicara tentang masalah-masalah fikih dengan mengemukakan dalil, argumen-argumen yang dia ketahui, langsung di-cut, dipotong. Dah, stop. Ini tidak perlu dibahas. Ini masalah khilafiyah. Ini di sini tidak main membahas masalah khilafiyah. Dan bahkan diceritakan oleh sebahagian kawan, sebahagian ustadz diturunkan oleh sebahagian jamaah karena berbicara tentang masalah khilafiyah. Ustaz, dah turun aja Ustaz, turun. Ini tidak main masalah khilafiyah di sini. Maka kita katakan bahwasanya berdiskusi menyampaikan tentang masalah khilafiyah bukanlah merupakan sesuatu yang tabu, haram untuk dilakukan. Lihatlah buku-buku fikih, banyak perbedaan di antara para ulama. Salah satu bukti bahwasanya mereka berdiskusi menyampaikan pendapat-pendapat mereka dalam masalah-masalah tersebut, akan tapi dengan dalil, bukan fanatik kepada pendapat-pendapat tertentu. Maka kebiasaan semacam ini tentunya baik untuk kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, yaitu berdiskusi dalam masalah-masalah fikih tapi dengan berargumen, menggunakan dalil berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan debat kusir, debat yang hanya ingin mempertahankan kelompok kiai, pendapat buyanya tanpa mau melihat dalil. Silahkan berdiskusi, silahkan berdebat dengan saudara-saudara kita, akan tapi dengan tetap menjaga adab-adab di dalam diskusi dan adab di dalam berdebat. Kemudian setelah itu yang keempat, bertoleransi di dalam masalah-masalah fikih, masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ketika terjadi perdebatan, diskusi di antara sesama kaum muslimin, tidak mustahil ada beberapa masalah yang tidak bisa dipertemukan. Maka bagaimana kita bersikap? Apakah setelah itu kita tidak bertegur sapa antara satu dan yang lain? Saling hujat menghujat antara satu dan yang lain? Tidak. Berupaya untuk saling menjaga kehormatan, bertoleransi dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah-masalah khilaf yang memang bisa diijtihadkan oleh para ulama, yang biasa diijtihadkan, yang memang bisa untuk diijtihadkan. Makanya banyak seperti yang kita katakan tadi, masalah-masalah fikih hampir di setiap bab ada khilaf, ada pendapat para ulama dalam masalah itu. Ini bertoleransi dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, yang di situ ada dalil, kemudian dalil ini sangat memungkinkan untuk dipakai dalam masalah tersebut. Dengarkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Khalid Al-Muslih di dalam fatwa beliau. Tatkala ditanya tentang masalah qunut, beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
wa idza fa'ala al-imam ma yasughu fihi al-ijtihad tabi'ahu al-ma'mum fihi mithla al-qunut fil fajr wa waslil witr. Apabila imam melakukan sesuatu yang memang bisa untuk diijtihadkan atau yang memang mungkin untuk diijtihadkan, terjadi perbedaan para ulama dalam masalah itu, kemudian dia memilih salah satu pendapat. Apabila imam melakukan satu pendapat, mengamalkan satu pendapat, tabi'ahul ma'mum fihi, maka yang makmum hendaklah ikut dalam masalah itu. Seperti apa? Mithlul qunut fil fajar, seperti kunut waktu salat subuh. Kemudian waslul witir, yaitu menyambung witir 3 rakaat langsung. Biasanya ada 2 rakaat, kemudian 1 rakaat ya Pak ya. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh 3 rakaat langsung. Nah, kalau seandainya imam salat witir dengan 3 rakaat, sementara makmum memilih pendapat yang 2 rakaat, dia salat di belakang imam yang seperti itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tabi'ahul ma'mum, maka makmum semestinya mengikuti dia. Wa idza tamma man yara al-qunut biman la yarahu tabi'ahu fi tarkih. Dan apabila orang-orang yang biasa mengamalkan kunut kemudian salat di belakang orang yang tidak berkunut, maka hendaklah dia ikut di dalam meninggalkan kunut. Tidak usah kunut sendiri, ikut bersama imam yang tidak kunut. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat bahwasanya kunut itu tidak sunnah, dinukil oleh beliau juga Syekh Khalid Al-Muslih, memerintahkan orang-orang yang salat di belakang imam yang berkunut untuk ikut berkunut dan mengaminkan. Ini beberapa sikap yang diajarkan oleh para ulama dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah-masalah khilaf yang memang mungkin bisa untuk diijtihadkan, ya Pak ya, bukan seluruh masalah khilaf. Makanya dikatakan tadi, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lau hadzun minan nadhari. Tidak seluruh khilaf yang ada itu bisa dianggap, tidak seluruhnya, kecuali khilaf yang memang ada pijakan landasan dari nazar, dari dalil, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pembahasan kita pada hari ini yaitu membahas tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, adalah merupakan sebuah pembahasan yang sangat panjang dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karenanya banyak kitab yang dikarang oleh para ulama dalam masalah itu, baik kecil ataupun tebal, menunjukkan masalah ini adalah merupakan masalah yang memang banyak dibahas oleh para ulama dan banyak pendapat dalam masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan dengan beberapa pengantar-pengantar tadi kita dapat bersikap atau mengambil sikap yang benar terhadap khilaf atau perselisihan pendapat-pendapat yang banyak kita temui dari ulama-ulama kita. Sehubungan dengan judul pada hari ini, maka kita akan sampaikan kajian kita melalui beberapa poin-poin berikut. Yang pertama yaitu tentang keutamaan puasa.